Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh siswa-siswi SMP Nasional Plus Lintas Global, khususnya untuk kelas 9 yang hari ini kita bertemu di hari pertama term ketiga semester kedua ya. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk belajar walaupun dari rumah. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa untuk pembelajaran di semester kedua ini, kami seluruh Dewan Guru berusaha untuk berinovasi. Salah satu di antaranya adalah mencoba membuat video-video pembelajaran yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini, Mr. Yadi mencoba untuk menjelaskan mengenai materi tentang listrik dinamis ya. Sebagai pendahuluan bahwa hal ini atau listrik dinamis ini mungkin dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak aneh lagi ya. Karena hampir semua sendi-sendi kehidupan manusia saat ini menggunakan yang namanya kelistrikan ya. Entah itu untuk penerangan, entah itu untuk handphone bahkan yang biasa Anda pegang. Nah, itu menggunakan prinsip-prinsip listrik dinamis atau prinsip rangkaian listrik ya. Nah, nanti teman-teman silakan mempelajari video pembelajaran ini dengan penuh semangat. Harapannya teman-teman menjadi lebih banyak tahu dan kita akan lebih banyak diskusi nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, itu saja yang bisa misalnya disampaikan untuk term ini atau untuk saat ini. Terima kasih, selamat menyaksikan atau selamat melihat materi yang nanti akan bisa disampaikan. Semangat ya! Ya, sebagaimana kita pelajari sebelumnya yaitu tentang listrik statis, marilah kita belajar mengenai listrik dinamis. Secara singkat, listrik dinamis adalah listrik yang mengalir dalam sebuah rangkaian listrik ya. Nah, barangkali Anda perlu tahu bahwa rangkaian listrik itu ada yang sifatnya terbuka dan ada yang sifatnya tertutup. Jika dia terbuka, maka tidak ada arus yang mengalir. Jika dia tertutup, maka akan ada arus yang mengalir. Nah, teman-teman, listrik dinamis ini akan kita pelajari lebih lanjut. Tapi sebelum kita ke sana, kita pahami dulu apa yang menjadi standar kompetensi kita. Untuk materi ini memiliki standar kompetensi yaitu memahami kelistrikan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Sehingga kita seharusnya lebih mudah mempelajari listrik dinamis ini karena ada dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman ya. Sebagai pendahuluan, mari kita sedikit flashback belakang bahwa sekarang ini hampir semua sendi-sendi kehidupan manusia itu memanfaatkan kelistrikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kamu pernah berpikir bagaimana kalau tidak ada listrik pada saat kita belajar di malam hari ya. Ternyata lampu yang kita gunakan sebagai sumber penerangan itu juga termasuk pembahasan mengenai listrik dinamis ya. Kemudian kita bisa bayangkan juga bahwa ibu kita yang suka melakukan kegiatan sehari-hari seperti menyetrika, kemudian mencuci menggunakan mesin cuci maaf. Kemudian apalagi itu ya? Kompor listrik jika menggunakan kompor listrik. Nah, semua itu adalah salah satu pemanfaatan kelistrikan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin Anda pernah bertanya-tanya bagaimana kelistrikan itu bisa muncul ya. Nah, ini akan kita pelajari di bab ini. Kemudian teman-teman yang paling penting adalah bagaimana teman-teman bisa sedikit memahami tentang berbagai penggunaan alat-alat elektronika yang memang memanfaatkan kelistrikan sehingga alat elektronik itu bisa nyala ya atau bisa kita manfaatkan. Nah, teman-teman, secara matematis bahwa arus listrik itu dirumuskan sebagai I sama dengan Q per T ya. I itu adalah arus listrik, satuannya adalah ampere. Kemudian Q itu adalah muatan, ya muatan arus listrik yang memiliki satuan yaitu coulomb. Kemudian T itu adalah waktu ya, waktu yang diperlukan
arus listrik untuk mengalir dalam sebuah rangkaian satuannya adalah second. Sehingga teman-teman seperti biasa, jika ada sebuah rumus maka kita bisa mendapatkan turunan dari rumus yang lain. Jika mencari I sama dengan Q per T, maka untuk mencari Q, nah ini harus kita pahami, mencari Q atau muatan rumusnya adalah I dikali dengan T. Nah, bagaimana kalau untuk mencari T? Ya, mencari T berarti T sama dengan Q per I. Nanti tolong dikoreksi jika misalnya disalah ya. Sementara itu mungkin untuk Oke, tadi sudah sama-sama kita mendengarkan presentasi tentang listrik dinamis. Bagaimana teman-teman? Semoga makin menambah wawasan kita tentang kelistrikan ya, atau dynamic electricity. Nah, materi ini biasanya memang suka banyak keluar, terutama pada saat pembahasan ujian nasional ya. Mr. Edi tidak tahu apakah nanti kelas 9 akan ada ujian nasional, tapi kalaupun tidak ada, paling tidak materi tentang kelistrikan dinamis sebagai awal-awal pertemuan kita sudah Mr. Edi coba jelaskan pendahuluannya. Akan lebih banyak hitung-hitungan di pertemuan selanjutnya. Oleh karenanya, Mr. Edi meminta kepada seluruh teman-teman untuk lebih melengkapi materi tentang listrik dinamis dengan cara membaca buku Dignas maupun buku yang sudah menjadi pegangan Anda ya, seperti buku Erlangga. Itu saja yang Mr. Edi bisa sampaikan. Selamat belajar buat para pembelajar, dan semoga mudah-mudahan materi ini bisa mudah kita pahaminya sama-sama. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.